Halo anak-anak hebat, selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Apa arti atau pengertian dari dinamika kependudukan? Yaitu perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau disebut juga dengan migrasi. Nah, kita perlu tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berapa sih jumlah penduduk di Indonesia? Prediksikan pada tahun 2020 ini adalah sebesar atau sebanyak 273.523.615 penduduk ya, atau sekitar 3,51% di dunia. Oke. Selanjutnya ada Pakistan, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko di urutan ke-10. Nah, persebaran penduduk Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Kita lihat ya, di sini terpusat di Pulau Jawa nih yang merah ya, ada sekitar 57,12%. Jadi terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 149 juta jiwa, selebihnya menyebar ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, dan pulau-pulau yang lainnya. Komposisi penduduk menurut usia. Nah, di sini ada tergolong usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif. Jumlah usia belum produktif adalah 66,07 juta jiwa, di mana usia ini antara 0 sampai 14 tahun. Sementara usia produktif adalah usia di mana 15 sampai 64 tahun yang berjumlah 185,34 juta jiwa, dan usia tidak produktif yang sudah melewati masa produktifnya sebesar 18,2 juta jiwa, di mana usia lebih dari 64 tahun atau 65 tahun ke atas. Nah, Indonesia mengalami bonus demografi. Kenapa? Karena jumlah penduduk usia produktifnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang tidak produktif, non produktif ya. Gitu. Ini akan bisa menjadi modal untuk pembangunan Indonesia bisa maju ketika penduduk Indonesia usia produktifnya berkualitas. Nah, komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini yang sebelah kiri adalah wanita dan sebelah kanan adalah laki-laki, di mana ternyata jenis kelamin laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan ya. Laki-laki ada 134 juta jiwa, sementara perempuan ada 132,89 juta jiwa. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Apa sih yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Yang ketiga perpindahan atau migrasi. Biasa disebut juga dengan imigrasi atau emigrasi. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kualitas penduduk Indonesia masih rendah ya. Pada tahun 2012 menurut HDI Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara yang ada di dunia. Wow. Ada di urutan bawah ya anak-anak ya. Nah, ini faktor penyebabnya apa adalah karena masalah pendidikan. Rata-rata lulusan Indonesia adalah baru SMA ya. Kemudian masalah kesehatan di Indonesia juga masih rendah, begitu pula dengan pendapatan per kapita, makanya Indonesia masih tergolong ke dalam negara klasifikasi negara yang berkembang. Nah, di sini tentang keanekaragaman etnik dan budaya, Ibu tampilkan rumah adat. Ini contoh-contoh rumah adat ya, bisa kalian juga browsing. Kemudian ada pakaian adat, contoh-contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Terakhir ada tarian daerah, Ibu tampilkan tari saman dari Aceh, kemudian ada tari zapin, dan ada tari tila Sunda. Demikian untuk dinamika penduduk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.